Halo, ketemu lagi di kursus menulis artikel online. Menulis artikel jadi lebih mudah. Menulis ala content writer. Ini adalah teknik menulis artikel yang lebih panjang. Tingkat kesulitan. Level ini sedikit lebih sulit karena kita hanya mengambil ide tulisan saja. Perbendaharaan kosakata akan mempengaruhi hasil tulisan. Semakin banyak kosakata yang kita kuasai, akan semakin baik alur ceritanya. Harus mampu membaca cepat. Harus mampu menangkap maksud dari suatu kalimat atau paragraf dengan cepat. Apa sih keuntungannya? Cenderung lebih dari 80% unik. Lebih hemat waktu. Hasil tulisan original. Karena kita hanya menulis ulang ya, dengan meniru model yang kita buat. Metode ini biasanya digunakan untuk menulis artikel antara 100 sampai 1000 kata. Perbedaan dengan materi sebelumnya. Metode ini biasanya digunakan untuk menulis artikel yang hanya berpedoman pada brief. Contohnya adalah kita diminta menulis artikel tentang pisang yang berhubungan dengan kesehatan, atau kita diminta menulis tentang aneka makanan olahan dari pisang. Itu contohnya ya. Panduan untuk membuat artikel. Yang pertama adalah nama atau tokoh. Perhatikan spesialisasi pekerjaan, jabatan atau pekerjaan, cara atau proses, cara membuat, khas, unik, dan lama proses. Nah ini kalau nama atau tokoh biasanya digunakan untuk pembuatan artikel, misalkan artikel sosok ya, artikel tentang pahlawan misalkan, terus misalkan artikel tentang profil, misalkan tentang seseorang yang sukses menjalankan bisnis misalkan, terus cara atau proses. Ini misalkan seperti permintaan artikel tadi ya, misalkan minta buatkan artikel tentang aneka makanan olahan dari pisang, atau misalkan artikel tentang bagaimana cara membuat keripik pisang. Itu cara atau proses. Nanti perhatikan di bagian cara membuat, terus apa sih yang khas dan unik, dan lama proses pembuatan produk tersebut. Tempat atau lokasi. Nah ini misalkan tempat wisata ya. Misalkan artikel tentang tempat wisata. Berada di mana, antara apa, jarak tempuh, cara menuju ke lokasi. Terus juga kalau misalkan ada yang khas atau unik, misalkan ada tempat bermain anak-anaknya, terus ada flying fox-nya, terus ada villanya, penginapannya, ada kolamnya, atau letaknya di gunung misalkan, atau letaknya misalkan di bukit, di tempat dingin, di tengah hutan pinus, dan lain-lain. Waktu misalkan tentang coffee shop ya, coffee shop misalkan, atau restoran. Diperhatikan jam buka, sejarah berdirinya, terus kalau misalkan ada acara-acara khusus di waktu-waktu tertentu. Nah ini produk. Kalau produk misalkan kita diminta untuk menulis tentang odol misalkan. Ini perhatikan varian atau tipe produk, jenis produk. Kalau misalkan ada harga, dicantumkan harga ya. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Kandungan apa aja sih yang terdapat dalam produk tersebut. Bahannya menggunakan apa? Mungkin ada yang menjadi keunggulan ya dari bahannya. Terus ukuran, misalkan dari varian tipe produk ini tersedia ukurannya apa aja, atau ukurannya berapa aja. Berat juga, misalkan berat ada sekian miligram, sekian mililiter. Manfaat produk tersebut untuk apa? Misalkan suplemen, misalkan tujuannya adalah untuk meningkatkan stamina. Yang khas dari produk tersebut itu apa sih? Misalkan produk tersebut menggunakan bahan alami. Terus inovasi, misalkan produk tersebut menggunakan bahan yang tidak digunakan oleh produk sejenis.
daya tarik. Nah, ini misalkan kemasannya menarik atau produk tersebut ditujukan khusus untuk misalkan rentang usia sekian, atau ada juga yang misalkan seperti susu untuk mencegah osteoporosis. Nah, itu masuk ke daya tarik. Unik itu yang tidak dimiliki oleh produk lainnya. Nah, ini uang. Kalau misalkan bicara tentang katakanlah artikel tentang bisnis, ini kita bisa bicarakan tentang gaji, omset yang berhubungan dengan uang. Terus tiket masuk ini misalkan lokasi misalkan lokasi konser, itu berapa harga tiket masuknya, berhubungan dengan uang. Gaji misalkan berhubungan dengan profesi, berapa gaji, misalkan gaji supervisor di kota Jakarta misalkan, itu gajinya berapa. Terus omset penjualan. Suasana, nah misalkan kita dapat permintaan artikel menulis tentang tempat wisata. Nah, itu perhatikan suasananya ya, apa sih yang khas, apa sih yang unik. Contohnya di Pantai Kuta misalkan, itu yang khas itu pasirnya putih, terus ada sunset, terus juga misalkan pantainya landai dan airnya biru, itu khas banget. Terus kalau misalkan tempat wisata di pegunungan misalkan, itu yang khas itu pasti udaranya sejuk. Nah, seperti itu. Keterangan tambahannya nih, ini untuk hal-hal di luar yang tadi sudah saya sebutkan ya. Mungkin ada penambahan di luar, misalkan harganya lebih murah, terus makanan yang dibuat hanya untuk acara-acara tertentu. Soalnya ada jenis misalkan makanan yang dibuat itu hanya untuk perayaan misalkan, atau misalkan untuk sesajen. Itu seperti contohnya di Bali ya, banyak hal-hal yang unik itu di luar ya, di luar tadi saya jelaskan. Itu nanti bisa ditambahkan. Tahap menulis artikel. Yang pertama adalah menentukan topik. Kedua, mencari contoh artikel. Ketiga, membuat beberapa subjudul. Jadi kita buat dulu ya subjudulnya. Setelah itu kita buat beberapa subtopik. Kemudian kita susun dalam bentuk artikel. Jadi ada bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Menulis ulang ide yang sama. Contoh artikel tersebut kita tulis ulang dengan menggunakan ide yang sama. Jadi di tahap ini kita masih menulis artikel yang panjang, tapi masih menggunakan contoh artikel ya. Menulis ulang artikel yang berbeda. Itu karena ditulis ulang ya. Kalau ditulis ulang berarti artikelnya menjadi artikel yang berbeda. Cara menyerap intisari artikel contoh. Perhatikan kata yang merupakan sentral dari suatu kalimat. Misalkan nyebutin susu kedelai, oh berarti ini susu kedelai. Perhatikan kalimat yang menjadi sentral dari suatu paragraf. Nah, dari tiap paragraf itu perhatikan kalimat apa sih yang menjadi topik utama. Oke, sekian dulu materi kali ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.